bersukacita sebab tidak ada jarum. Tapi dalam akhbar itu bulatannya jelas, hanya Singapura saja yang terang. Inilah maksudnya seorang hamba Tuhan harus yakini akan kekuasaan Tuhan. Sebab tidak ada yang mustahil. Dalam 2 Korintus 1 ayat 21 mengatakan, Allah yang meneguhkan kami bersamamu dan yang mengurapikan. Paulus mengatakan dia memiliki urapan yang dari Tuhan. 1 Korintus 2 ayat 4 mengatakan bahwa pemberitaan message yang aku sampaikan, kata Paulus, bukan atas hikmat manusia, melainkan demonstrasi roh dan kuasa. Itu 1 Korintus 2 ayat 4. Saudara, mungkin masa sudah berjalan. Saya hanya sempat fungsikan 3 perkara. Pelayanan seorang pekerja penuh masa adalah pekerjaannya. Apakah maksudnya pelayanan itu adalah pekerjaan? Sebab kadang-kadang ini bukan hanya untuk pastor-pastor atau hamba-hamba Tuhan penuh masa, untuk kita yang melayani. Pelayanan itu adalah pekerjaan. Kadang-kadang ini yang sebagai contoh, tidak ada di sini ya. Ini worship team di sini luar biasa, dedikasi mereka. Begitu setia datang rehearsal dan sebagainya. Saya pernah diberitahu ini pemusik lain, ini bukan gereja ini. Dia bilang, pastor, saya punya pelayanan, itu saya punya volunteer itu. Kalau saya mau datang, saya datanglah. Kalau saya tidak mau datang, tidak datang. Nah, ini saya cerita kamu sesuatu yang lucu. Waktu saya pastor sidang di Likas, jangan kamu pikir saya pastor di Likas hebat, itu tidak hebat. Hari pertama mereka latih saya pengungsi. Tidak guna pengungsi kalau pimpinan pun tidak dengar nasihat kamu. Ada 2 kali. 2 kali. Seluruh tim pujian penyembahan Likas, mereka sudah tidak ada. Tidak ada. Itu pembantu kerani, 1 orang main gitar pimpin pujian. Kenapa saudara? Dia bilang ada arahan BMM pusat, mereka melayani luar kawasan. Mereka cabut, tidak beritahu asas sidang itu. Atas arahan BMM pusat, seluruh tim pujian penyembahan. Saya sapa di gereja, mana sudah ini pemusik, tidak ada 1 orang hadir. Itulah saya puji saudara, jangan kamu buat begitu. Nanti iba semua salah tugas menyanyi gitar semua dia buat 1 orang. 2 kali. Itu kerani terpaksa main gitar kayu, dia bikin pujian. 400 lebih jemaat datang. Oh saudara, kenapa? Sebab mereka pikir, pastor saja kena gaji, dia punya kerja, itu kami hanya volunteer saja itu. Mau datang, tidak mau datang, tidak apa, kata mereka. Saudara, setiap yang kita lakukan kepada Tuhan, sama ada diberi allowance atau gaji, adalah untuk Tuhan. Tuhan adalah Tuhan kita. Kita memuliakan Tuhan. Saya mau baca Galatia tentang ayat ini, tentang pekerjaan. Dan ini ajaran Rasul Paulus dalam Galatia 6. Saya baca ayat yang keempat. Baiklah tiap-tiap orang memuji pekerjaannya sendiri. Maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Baiklah tiap-tiap orang memuji pekerjaannya sendiri. Memang ini untuk seluruh jemaat, kan? Mungkin saudara sedang bekerja, saudara happy. Ada satu pepatah saudara. If you like what you do as your work, you never work for a single day. Kalau saudara bangun dengan sukacita pergi kerja hari Isnin, maksudnya macam saudara tidak kerja. Sebab saudara minat, saudara suka dengan pekerjaan Anda. Apapun saudara lakukan. Kalau saudara boleh bangun awal, wah saya tidak sabar-sabar pergi syarikat saya atau tempat kerja saya. Oh itu yang terbaik. Minggu yang lalu kita sudah dengar. Bekerja seperti bekerja untuk Tuhan. Kolose, Efesus cukup jelas ajaran Rasul Paulus. Tetapi dalam perkara ini, kalau setiap
anak-anak Tuhan pun harus menguji pekerjaannya sendiri, apalagi sebagai pastor atau hamba Tuhan. Jadi bulan 5 ini saudara, apalagi May Day kan, terima kasih dengan saudara buat penghargaan untuk pastor minggu yang lalu. Saya bawa peti ini sebagai bukti, saya belum buang lagi. Terima kasih kepada Deacon Joseph. I'm really touched with what you did last week. Saudara, bagaimana saya menguji pekerjaan saya sendiri? Seperti yang saya saksikan permulaan perfungsian firman Tuhan. 14 tahun lagi, saya akan menuju usia yang senja. Saya tahu saya tidak banyak masa lagi bekerja bagi Tuhan. Jadi saya selalu lihat bagaimana. Sebab Yohanes 15 ayat 8 mengatakan, kamu harus berbuah banyak. Dengan demikian, kamu membuktikan bahwa kamu adalah murid-muridku, kata Yesus. Maksudnya pelayanan kita harus berhasil. Wah, luar biasa. Mungkin saya saksikan lah, sebab ini baru tahun kedua, dan apalagi pandemik, susah saya mau menilai pelayanan saya di gereja ini. Tapi terima kasih dengan penetua yang luar biasa, tidak begitu mendesak pastor. I don't feel any pressure. Tapi di Muhiba ini saya cerita, bukan karena saya dicekik, saya mau cakap yang diarahkan. Jangan kamu salah paham. Ketua sidang penetua Malakim sampai hari ini dia adalah kawan baik saya. Dalam pandemik, pastor, kamu sudah buka gereja, selalu di teks saya. Dia teks saya. Ada satu kali, lucu ini. Pastor, kamu sudah buka gereja kan? Dia bilang, penetua belum lagi, tunggu surat dari pusat. Baik, saya bilang penetua. Dan dia jawab, pastor, kami sudah mulai. Berani juga kamu sudah mulai, saya bilang. Sebab saya biasa dengan dia, jadi terus terang juga lah. Dia bilang, pastor begini, Pak, ini saya kenal itu ketua polis, saya kenal itu pegawai kesehatan, semua surat saya sudah minta. Mereka bilang buka gereja, silakan. Dan saya balas dengan dia, saya bilang, syabas tanya penetua. Haleluya. Tapi waktu saya melayani di sini, dan ini bukan penetua Malakim, sebab dia kawan baik saya. Bulan yang kedua, sampai selesai lah saya punya pelayanan, hanya 1 tahun 3 bulan di sana. Pemimpin ini dalam setiap mesyuarat, defisit Pak Pastor bilang, defisit itu saya cakap. Dalam apapun perbincangan dengan defisit, pening. Penetua Malakim sebelah kanan saya, dia tengok saya, Pastor bagaimana? Ada satu kali kami buat anjuran ini doa semalam suntuk. Gabungan SIB Muhiba, SIB Pakataranau, Persekutuan Pastor-Pastor. Jadi 3 lah penganjurnya. Ketua kawasan dilibatkan bersama dia yang merasmi waktu itu. Dan budgetnya 1.500. Dan ada satu kali pemimpin ini tidak hadir. Wah, dia membantah, hampir tidak jadi itu. Sebab dia bilang defisit saja. Dia takut. Begini, yang saya mau saksikan adalah waktu saya pusat sudah atur saya pergi MTS, dan tiba-tiba penetua Malakim datang melawat saya di MTS. Laporan keuangan 2015. Pastor kamu sign, sebab yang tahunan laporan keuangan 2015 kamu masih pengurusi, kamu perlu sign. Jadi saya tengoklah penerimaan pendapatan SIB Muhiba, saya tidak mau bocor rahasia hari ini, tetapi 35% uang lebih masuk, melebihi gaji penuh yang mereka bayar saya sepanjang waktu saya jadi pastor sidang. Tidak ada defisit bagi orang yang beriman. Wah, luar biasa. Sampai itulah waktu dia selalu cakap defisit, bilang begini Pak ini. Saya coba yakinkan dia. Dia bilang, saya rasa saya jadi berkat di mana saya melayani. Jadi dengan kerendahan hati lah. Maksudnya jangan kamu takut. Dan bulan yang ketiga mereka mengatakan seperti ini. Sebab pemimpin ini selalu bilang defisit. Dia bilang, Pastor, kalau tidak cukup gaji kamu, jangan kamu susah hati.
kami dikendikkan penetua, kami buat collection. Dia bilang. Dan saya jawab dalam bersorak. Saya bilang, penetua, paling lama 3 bulan saya bertahan kalau uang sidang tidak cukup untuk bayar gaji saya. Di mana saya melayani, saya jadi saluran berkat Allah. Dan sehingga saya sign itu laporan keuangan. Uang, waktu itu GST. Uang Malaysia jatuh dan sebagainya. Tetapi ada cara Tuhan memberkati pelayanan kita. Ini suatu pekerjaan, harus menilai, menguji sama ada kita berhasil. Saudara, saya akhiri dengan satu ayat yang mungkin tidak ada dalam nota saya. Dalam kitab Pengkhotbah ada satu ayat seperti ini. Apa yang dilakukan oleh Tuhan adalah kekal. What God does is eternal. Apa yang Tuhan kerjakan adalah kekal. Itulah saya jadi pekerja penuh masa, sebab saya mau mengerjakan pekerjaan itu, bukan pekerjaan manusia. Dan saya tahu apa yang Tuhan lakukan melalui hidup saya. Bila saya mengabdikan diri dengan kerendahan hati kepada Tuhan, itu menghasilkan buah yang kekal. Apa yang Tuhan lakukan adalah kekal. Saudara, saudari yang saya kasih dalam Kristus, nilailah hidup saudara hari ini. Sama ada dalam pekerjaan kerjaya saudara, ataupun persekolahan atau pelayanan saudara, di mana di gereja ini atau di luar gereja ini. Adakah saudara sedang mengerjakan pekerjaan Tuhan? Sebab hanya pekerjaan Tuhan itu kekal. Dan saudara akan mendapat pahala atau ganjaran yang kekal. Ada mahkota kebenaran yang Tuhan berikan kepada orang yang setia kepada-Nya. Mari kita berdoa. Dan saudara Abis dan mana saudara Abis? Ya silakan sini. Yang itu lagu yang pakailah, yang lagu pertama ya. Pakailah Tuhan. Atau kedua, lagu pertama mungkin. Kita nyanyikan lagu ini sebagai respon firman Tuhan hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Kita datang kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Tuhan mau memakai saudara. Mana tahu ada panggilan menjadi pekerja berkuasa di ladang pelayanan Tuhan. Apa yang dilakukan Tuhan adalah kekal. Seluruh hidup ini ku persembahkan